tentram. Biarpun makan nggak pakai daging ibu, tapi makan pakai tempe, pakai kecap, nikmat aja ya. Nikmat gak bu? Nikmat. Kenapa? Karena kita berasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'un wa khubzun wa dhillun hadza ni'matul ajal jahastu ni'matur rabbi in qultu inni mugil. Di rumah aku ada air segelas, ada roti segenggam, ada naungan, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Ini adalah karunia dari Allah yang sangat besar. Durhaka aku kepada Allah apabila aku katakan masih kurang ya Allah, kurang banyak ya Allah, kurang opor ya Allah, kurang marah, kurang gule ya Allah. Bagaimana kita dikasih dikit kurang bersyukur, bagaimana mau dikasih banyak hadirin? Dikasih banyak kita kurang sedikit aja kurang bersyukur, mau dikasih banyak bagaimana? Makanya ada orang ibadah bertahun-tahun, kerja bertahun-tahun, nggak kaya-kaya. Nggak kaya-kaya. Kenapa? Karena Allah tahu, karena kalau kamu kaya, kamu jadi sombong nanti, kamu jadi angkuh nanti, kamu akan lupa kepada aku, kamu akan lupa pada kekasihku Nabi Muhammad. Makanya nggak dikasih kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bu rumah ngontrak ibu, pak rumah ngontrak dari dulu sampai sekarang. Tapi saya nggak pernah ngeluh gimana yang enak kita beli rumah yang gede, nggak pernah. Dikasih ahlan wa sahlan sama Allah, nggak dikasih kada apa-apa ulun. Yang penting nikmatin sama bini ulun. Kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada makan, nggak ada kita puasa sama istri. Alhamdulillah, nggak pernah cekcok sama istri. Nggak pernah keluarin mulut-mulut binatang-binatang saya keluar dari ngata-ngatain istri, nggak pernah. Kenapa? Sembahyang kita berjamaah, baca ratib saya berdua sama istri. Ya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maunya Allah, memang begitu hadirin. Makanya hadirin rahimakumullah, ayo sisa-sisa umur kita ini, ayo kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad hadirin. Insya Allah kalau kita sering baca salawat sama Nabi Muhammad, insya Allah mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Nabi Muhammad nggak bakal lupa dengan kita hadirin. Kalau kita sering baca salawat, insya Allah hati kita menjadi tentram hadirin, hati kita menjadi sejuk. Itulah ketenangan hati. Itu bukan karena kekayaan kita. Alhamdulillah rumah gede, kontrakan banyak, masya Allah, motor di mana-mana, mobil di mana-mana. Itu tentram bukan. Ketentraman itu bukan karena harta. Ketentraman itu adanya di mana? Di mana bu? Di hati bu. Ini sejuknya adanya di hati. Ketenangan itu sakinah adanya di hati, bukan karena di harta, bukan. Berapa banyak orang hartanya banyak tapi berantem mulu sama bininya, berantem mulu, cekcok terus sama anak sama bininya. Coba lihat. Tapi orang yang makan pas-pasan, kadang makan singkong, minum kopi, makan seadanya, tapi dia bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bakal ditambah nanti rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kaya kayak saya nih bu, pak, saya ini termasuk orang kaya di Jakarta. Ya benar, saya termasuk. Kalau saya lagi ngitung duit di depan rumah, ada orang lewat itu saya kasih. Alhamdulillah. Saya lagi ngitung duit nih, ada orang lewat saya kasih. Maksudnya kasih lewat. Kalau orang kaya, rajulun saleh fi mali saleh, yang dinamakan harta yang berkah itu adalah yang menafkahkan dengan kesolehan, itu namanya orang soleh. Ada sumbangan, pembangunan yayasan, santunan anak yatim, buru-buru dia infak hartanya, keluarin hartanya, masya Allah gede 2 juta, 3 juta, ya itu namanya hartanya yang berkah. Karena kata Nabi, mana kosamin malin min sadaqatin bal yasdad. Harta yang kau keluarkan
di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak bakal berkurang. Kata Nabi, bertambah, bertambah, bertambah. Ini doanya Nabi diulang sampai 3 kali, Bapak Ibu. Sekali saja Nabi mengatakan bertambah itu sudah cukup. Kenapa Nabi mengulangi 3 kali, 3 kali, 3 kali, bertambah, bertambah, bertambah. Doanya Nabi mustajaban mana sama malaikat? Nabi Muhammad lebih mustajab daripada malaikat. Sekali saja Nabi mengatakan bertambah itu sudah cukup, tapi Nabi mengulangi bertambah, bertambah, bertambah. Coba lihat. Makanya kalau kita ada harta jangan takut. Jangan takut miskin. Jangan takut miskin, keluarin, insya Allah diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Anfik ma fil jab ya'tika ma fil ghaib. Idza bagaita ma bidak ratib ma bidak. Keluarin yang ada di kantong kita. Kalau untuk urusan agama Allah, insya Allah bakalan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang dermawan matinya husnul khatimah, hadirin, bakalan dikenang sama masyarakat. Anaknya siapa itu? Oh, anaknya si Ano yang dulu bangun madrasah. Masya Allah. Anaknya si Fulan itu yang bangun madrasah. Ya Allah, kita doain yuk, mudah-mudahan almarhum bapaknya yang nyumbang madrasah, anaknya bisa nerusin seperti bapaknya. Coba kalau orang kaya meninggal dunia, siapa yang meninggal? Si Ano orang kaya, biar mampus tuh orang. Pelitnya minta dosanya gak dikasih. Malu minta dosanya aja gak dikasih, apa bagaimana minta rezekinya? Makanya orang yang datang ke rumah, makanya nih maaf ya Bu, Pak, ini kalau ada acara maulid, yang ketakutan siapa? Yang ketakutan siapa? Yang ketakutan orang kaya. Proposal kayaknya nih. Ting tong, dilihat bawah kain sarung tuh pasti proposal nih. Maulid nih di Darussalam kayaknya nih. Assalamualaikum, minta acara maulid. Siap, berapa duit? 3 juta, 5 juta. Sudah 5 juta bekal Habib dari Jakarta saya ngasih. Tuh, begitu gak? Oh, cakep tuh begitu.